Pojok Ilmu yang dipersembahkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapi dengan mudah. Begitu pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga seseorang tidak bisa menyikapinya dengan mudah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya. Dan yang ketiga adalah Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amalan ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan. Tetapi kita tidak tahu dari amalan ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang tidak memperlihatkan ridhonya atas amalan itu kepada hamba-hambanya. Hal yang terpenting untuk menggapai ridho Allah adalah berpasrah diri, bertawakal kepada Allah dan berbuat seoptimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang baik dengan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Dan Allah sendiri yang akan memberikan sebuah pertolongannya. Sebagaimana dalam surat Quran An-Nisa ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yasfa' syafa'atan hasanatan yaqul lahu nasibu minha wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan yaqul lahu kiflu minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian atau pahala padanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terkait dengan keridhaan Allah itu merupakan hak yang dimiliki oleh Allah, sehingga kita sebagai makhluknya tidak memiliki hak. Kita hanya bisa senantiasa bersyukur, bertakarub kepada Allah dengan mengharapkan senantiasa mendapatkan pertolongan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan hamba-hambanya dan bukan langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu. Sering hal-hal yang dapat kita anggap kurang baik atau kurang berkenan secara manusiawi kita lakukan, akan tetapi azab atau hukuman yang diberikan kepada Allah tidak langsung kepadanya. Hal tersebut tentunya kita juga harus betul-betul bisa mawas diri, harus bisa menyikapi. Jangan-jangan segera Allah memberikan azab kepada kita karena Allah betul-betul murka kepadanya. Allah betul-betul murka kepada kita. Maka dari itu, hal yang terpenting untuk menghindari murka dari Allah Subhanahu wa taala adalah selalu berbuat yang kiranya bisa mendatangkan sebuah perlindungan dari Allah, bisa mendatangkan penyesalan dan segera untuk melakukan sebuah pertobatan. Kemudian yang ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya karena mungkin ia adalah waliullah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-ngorek seseorang, mengorek-ngorek orang lain atau mencari-cari tentang kehidupan orang lain. Jika upaya itu hanya akan membuat kita untuk meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa ia bukan seorang wali. Justru seharusnya Allah sengaja merahasiakan para wali-walinya dari hamba-hambanya. Maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya.
Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri rezeki dari rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sekiranya apa yang saya sampaikan bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala atas segala amal-amal ibadah kita. Akhirul qaul, jazakumullahu ahsanul jaza, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.